Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kita ucapkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita kesehatan pagi ini, di mana kita dapat bertemu pada pembelajaran hari ini. Untuk perkenalan kita sudah minggu lalu ya, jadi masih ingat nama Bapak, dan selanjutnya absen dulu. Yang dipanggil namanya harap tunjuk tangan. Pertama Daniel. Yulia, Vina, Widya. Oke. Jadi nggak ada yang tidak hadir hari ini ya, lengkap semua. Masih pertemuan kedua ini. Oke, jadi untuk pembelajaran kita itu ada aturannya. Yang pertama, dalam pembelajaran nanti kita tidak boleh menggunakan HP. Harap HP-nya disimpan dulu. Yang kedua, ya yang laki-laki tidak boleh merokok, terus tidak boleh makan di kelas. Nanti misalkan ada suatu bencana atau apa, nanti ada kita titik kumpul dan jalur evakuasi di arah pintu belakang. Dan juga tidak ada yang tidur. Oke? Nah, pada minggu lalu kita sudah mempelajari gambar kerja. Ada yang masih ingat apa itu gambar kerja? Ya, mungkin lupa. Kita ulang lagi, gambar kerja yaitu adalah gambar yang mencakup rakitan, rincian, spesifikasi untuk pembuatan dari suatu desain. Nah, di sini fungsi gambar kerja ada 4, yaitu alat komunikasi. Yang di sana kelihatan? Nah, kelihatan. Kalau nggak kelihatan, pindah aja ke kursi yang di sini. Terus arsip perencana menyampaikan informasi dan instruksi. Nah, untuk menyampaikan informasi tersebut dalam gambar kerja, itu dalam mengekspresikan wujud objek dalam bentuk gambar, maka diperlukan adanya sebuah metode yang disebut proyeksi. Karena di gambar kerja itu ada tidak hanya gambar, tapi juga ada ukuran, simbol, dan juga proyeksi gambar tersebut menggunakan gambar proyeksi apa gitu. Maka dari itu pentingnya kita mempelajari apa itu gambar proyeksi. Di sini gambar proyeksi dibuat guna untuk mempermudah komunikasi antara desainer dengan bagian produksi agar tidak terjadi kesalahpahaman. Itu adalah bagian ketiga dari fungsi gambar kerja. Nah, jadi judul kita untuk pembelajaran hari ini yaitu gambar proyeksi. Melanjutkan dari materi sebelumnya, gambar kerja. Untuk judul kita hari ini itu diambil dari unit kompetensi, membuat detail gambar kerja, elemen kompetensi menyiapkan pembuatan gambar kerja, terus KUK gambar proyeksi diidentifikasi. Maka dari itu kita mendapatkan judul pembelajaran hari ini yaitu gambar proyeksi. Adapun tujuan dan manfaat pembelajaran hari ini, yang pertama yaitu tujuan adalah peserta pelatihan dapat menjelaskan nanti nih macam-macam gambar proyeksi. Jadi gambar proyeksi itu ada beberapa macam, yang mana nanti saudara-saudara sekalian paham nanti apabila dikasih gambar ini proyeksi apa gitu, ini proyeksi apa, dan tentukan gambarnya, dan juga bisa menentukan misalkan dibuat dalam proyeksi A gitu. Nah, peserta bisa membuat dalam bentuk proyeksi A tersebut gitu. Terus manfaat itu ya peserta pelatihan dapat membuat proyeksi sesuai prosedur. Oke. Ya, proyeksi apa gitu. Nah, maka dari itu kita masuk ke dalam materi. Apa itu gambar proyeksi? Jadi nih, dalam sebuah benda 3 dimensi dapat disajikan pada sebuah bidang 2 dimensi apabila menggunakan cara proyeksi. Kita lihat di PowerPoint, itu ada sebuah benda 3 dimensi yang ya berbentuk sedemikian rupa, namun yang si pengamat itu melihat dari pandangan sebelah sini misalnya gitu. Nah, jadi si pengamat itu hanya mendapatkan gambar berbentuk huruf L. Nah, seperti itu kira-kira. Dia tidak mendapatkan gambar yang utuh itu. Nah, jadi di sini pengertiannya itu gambar proyeksi adalah gambar dari objek menurut garis-garis pandang pengamat pada suatu bidang datar. Yang dimaksud garis-garis itu adalah itu garis yang ini. Jadi diluruskan garis tersebut, dapatlah pandangan dari seorang pengamat itu, itulah yang dimaksud dengan proyeksi gambar proyeksi tersebut. Nah, sekarang kita mengenal dulu macam-macam gambar proyeksi.
Yang proyeksi itu sendiri ada dibagi dua. Yang pertama proyeksi piktorial dan proyeksi ortogonal. Yang proyeksi piktorial itu adalah suatu teknik menampilkan gambar benda yang mendekati bentuk dan ukuran sebenarnya secara 3 dimensi dan pandangan tunggal. Maksudnya di sini yaitu proyeksi piktorial itu lebih mendekati ke gambar benda 3 dimensi. Gambar benda 3 dimensi itu hanya dibuat dalam satu gambar. Sedangkan di proyeksi ortogonal itu lebih berbentuk gambar 2 dimensi. Nah, gambar 2 dimensi itu dibuat dalam bentuk beberapa pandangan. Biasanya itu 3 pandangan. Ada pandangan depan, samping, dan atas. Jadi ada 3 gambar yang dibuat untuk menjelaskan satu gambar tersebut gitu. Di sini proyeksi, kita masuk dulu proyeksi piktorial. Ada proyeksi aksonometri, obliku atau miring, dan proyeksi perspektif. Dalam proyeksi aksonometri itu juga ada pembagian lagi proyeksi isometri, dimetri, dan trimetri. Sedangkan untuk proyeksi ortogonal itu ada proyeksi kuadran 1 dan proyeksi kuadran 3. Proyeksi kuadran 1 ini biasa juga disebut dengan proyeksi Eropa. Sedangkan proyeksi kuadran 3 itu adalah proyeksi Amerika. Sampai sini mungkin masih bingung ya, apa itu proyeksi ini apa gitu. Nah, ini adalah gambar strukturnya saja dulu, pembagiannya. Jadi untuk diingat dulu, misalkan nanti proyeksi perspektif itu masuk ke proyeksi mana sih gitu. Itu masuk ke proyeksi piktorial. Ini untuk pembagiannya dulu. Selanjutnya kita masuk ke dalam materi proyeksinya. Nah, proyeksi aksonometri itu maksudnya di sini. Penglihatan gambar ini yang pertama, gambar pertama itu tegak lurus dengan benda tersebut. Jadi gambar yang diperlihatkan itu berbentuk 2 dimensi, hanya kotak saja. Dan sedangkan di proyeksi aksonometri benda itu dimiringkan. Jadi kita contohkan dulu. Misalkan ini sebuah benda. Nah, jika saudara melihat sekalian, ini hanya berbentuk peta gitu kan. Kalau melihat dari pandangan sebelah sini. Nah, jika benda ini dimiringkan sedikit, nah seperti itu. Nah, pasti saudara akan melihat ada sisi samping, sisi depan, dan sisi bawah. Nah, itulah maksud dari gambar proyeksi yang di depan ini gitu. Nah, kita contohkan seperti gambar ini ya. Yang satu ada itu melihat dari samping saja, itu masuk ke dalam proyeksi ortogonal tadi, atau bisa dilihat ini gambar cuma 2 dimensi. Hanya satu pandangan kelihatan. Sedangkan di gambar yang kedua itu adalah gambar 3 dimensi. Nah, sekarang kita masuk ke proyeksi aksonometri yang dibagi 3 tadi. Yang pertama itu ada isometri, dimetri, dan trimetri. Sebenarnya di sini untuk proyeksi ketiga ini umumnya sama, cuman hanya perbedaan sudut dan panjang dari sumbu atau sisi benda kerja. Di mana yang pertama itu ada proyeksi isometri. Proyeksi isometri ini apabila misalkan sisi dari benda ini atau panjang dari benda ini misalkan kita taruh 20 mm. Maka di sini digambar juga berbentuk 20 mm. Dia tidak ada pengurangan angka ataupun penambahan. Dia tetap berbanding X, Y, Z 1 banding 1 banding 1. Dan juga sudutnya ditetapkan di kiri dan kanan 30 derajat dan 30 derajat. Nah, bedanya dengan proyeksi dimetri itu sudutnya yang sebelah sumbu X itu adalah 7 derajat. Sedangkan di sumbu Y adalah 40 derajat. Dan untuk sumbu Z-nya masih tetap sama, itu berdiri tegak. Terus selanjutnya untuk trimetri, sumbunya adalah 5 derajat untuk sumbu X dan 18 derajat untuk sumbu Y. Sampai di sini paham? Atau ada yang ingin ditanyakan dulu yang tidak mengerti? Jika tidak, kita lanjut dulu. Nah, yang kedua, proyeksi obliku atau proyeksi miring. Apa bedanya proyeksi miring ini dengan proyeksi yang 3 sebelumnya? Isometri, dimetri, dan trimetri. Itu adalah pada proyeksi obliku ini, dia di sumbu X-nya itu sejajar, namun mempunyai proyeksi yang berkedudukan miring. Yang miring ini maksudnya ini. Di sini menekankan perbedaannya apabila kita menggunakan nanti proyeksi ortogonal, bagian depan ini akan nampak utuh, peta gitu kan, atau berbentuk kotak. Sedangkan untuk proyeksi ortogonal bagian di sampingnya tidak nampak gitu. Nah, di sini untuk proyeksi miring dia nampak secara utuh, namun di sebelahnya kelihatan juga miring itu. Jadi dia
juga terdapat gambar seperti proyeksi ortogonal di proyeksi miring ini. Intinya di proyeksi miring itu adalah di sumbu X-nya sejajar atau sudutnya 0 derajat. Nah, selanjutnya kita masuk ke proyeksi perspektif. Proyeksi perspektif di sini yaitu cara menggambar dengan menggunakan garis-garis proyektor memusat ke titik-titik pandang tertentu. Maksudnya di sini yaitu misalkan kita berada di suatu jalan yang panjang. Untuk jalan yang jauh itu hanya sebesar 2 jari kita gitu. Karena semakin jauh benda tersebut, maka semakin kecil gambar yang kita lihat di mata kita. Maka itu perspektif ini terlihat sesuai dengan penglihatan mata terhadap sebuah objek nyata. Nah, selanjutnya kita masuk kepada proyeksi ortogonal. Ini adalah bagian kedua dari gambar proyeksi tadi, yang dimana proyeksi pertama itu proyeksi piktorial. Nah, inilah bedanya dari proyeksi piktorial tadi. Jika proyeksi piktorial kita bisa melihat 3 sisi benda dalam satu pandangan, sedangkan untuk proyeksi ortogonal itu diambil satu pandangan. Misalkan di sini dari pandangan depan itu berbentuk seperti ini. Nah, di sini nanti juga akan diambil pandangan atasnya dan juga pandangan sampingnya. Jadi dalam proyeksi ortogonal itu ada 3 buah gambar yang menjelaskan satu gambar dalam bentuk 2 dimensi. Nah, untuk proyeksi ortogonal itu sendiri ada 2 jenis juga, yaitu proyeksi Amerika dan proyeksi Eropa. Proyeksi Amerika ini juga disebut dengan proyeksi kuadran 3, sedangkan proyeksi Eropa itu adalah proyeksi kuadran 1. Nah, di sini seperti dijelaskan tadi, kita dapat melihat ini adalah gambar proyeksi piktorial, di mana apabila kita melihat suatu gambar tersebut, kita mendapatkan 3 sisi, yaitu sisi depan, sisi samping, dan sisi atas sekaligus, yang dijelaskan hanya dalam satu buah gambar. Sedangkan di sini gambar proyeksi ortogonal. Nah, di sini 3 gambar ini fungsinya hanya menjelaskan satu benda ini gitu. Namun, apa gunanya dibagi 3 pandangan seperti ini? Agar gambarnya lebih jelas dan lebih rinci. Ortogonal itu juga dibagi 2, Amerika dan Eropa. Sebenarnya gambarnya sama, cuman bedanya proyeksi Amerika dengan Eropa, jika proyeksi Amerika meletakkan pandangan atas memang berada di atas, dan pandangan kanan berada di sebelah kanan. Bedanya dengan proyeksi Eropa yaitu sebaliknya. Proyeksi Eropa meletakkan pandangan kiri di sebelah kanan. Nah, bisa kita lihat pandangan kiri ini, yaitu pandangan sebelah sininya. Jika kita melihat dari sebelah sini, itu di sebelah kanan, pandangan depan. Jadi prinsipnya proyeksi Amerika dan proyeksi Eropa itu adalah proyeksi Amerika kebalikan dari proyeksi Eropa. Dan proyeksi Amerika itu sesuai atau sama dengan gambar, sedangkan proyeksi Eropa itu kebalikan penempatan gambarnya gitu. Nah, di sini kita lihat contoh gambar proyeksi Amerika. Nah, inilah yang dijelaskan tadi. Misalkan ini adalah suatu benda yang utuh, di mana huruf-huruf ini menjelaskan yaitu cara memandangnya. Misalkan huruf A itu memandang dari depan, huruf E dari belakang, dan seterusnya. Nah, jika dijabarkan menjadi proyeksi Amerika atau proyeksi ortogonal, maka akan didapat seperti ini. Jika dari A, pandangannya dari A seperti ini, dari E seperti ini, dari D seperti ini, dan lebih jelasnya itu pada gambar di samping. Maka akan didapat itu pandangan depan, atas, bawah, kiri, dan kanan apabila gambar proyeksinya lengkap. Nah, jadi dapat kita simpulkan pada materi kita hari ini, yaitu yang pertama, gambar proyeksi adalah gambar dari objek menurut garis-garis pandang pengamati bidang datar atau bidang gambar. Yang kedua, gambar proyeksi itu terdiri dari 2 secara umum, yaitu piktorial dan gambar proyeksi ortogonal. Di mana gambar proyeksi piktorial adalah yang menampilkan gambar dalam bentuk 3 dimensi dengan pandangan tunggal. Sedangkan proyeksi ortogonal menampilkan gambar dalam bentuk 2 dimensi dengan pandangan majemuk. Majemuk maksudnya di sini yaitu ada beberapa gambar yang menjelaskan satu benda kerja gitu. Nah, terus proyeksi piktorial terdiri dari proyeksi aksonometri, obliku, dan perspektif. Di mana proyeksi aksonometri itu ada proyeksi isometri, dimetri, dan proyeksi trimetri. Sedangkan untuk proyeksi ortogonal itu ada proyeksi Amerika dan proyeksi Eropa. Proyeksi Amerika juga disebut dengan proyeksi kuadran 3, sedangkan proyeksi Eropa disebut kuadran 1. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Apakah
Paham atau tidak mengerti sama sekali? Paham. Baik. Nah, jika benar paham, mari kita mengerjakan soal dulu sementara di sini, yaitu ada 3 buah gambar. Oke, dari 3 buah gambar ini sudah dijelaskan tadi. Ada yang bisa menjawab? Ya, coba Widya dulu. Yang pertama apa? Ya, yang kedua? Yang kedua, yang lain? Dimetri. Yang ketiga? Trimetri. Oke. Ya, jadi nampak di sini perbedaannya ya. Jika proyeksi isometri itu dia mempunyai sudut sama, yaitu 30 derajat pada kedua sisinya. Sedangkan untuk proyeksi dimetri itu memiliki sudut di sumbu X 7 derajat dan sumbu Y 40 derajat gitu. Dan untuk proyeksi trimetri berapa? Ada yang tahu sudutnya? 5, Pak. 5 yang di ada yang bisa? Ya, Widya? Yang sebelah sumbu X ya, lebih tepatnya. Sumbu X-nya memiliki sudut 5. Ya, dengar ya Daniel? Sumbu X sudut 5 dan sumbu Y itu sudutnya berapa? 18. Oke. Nah, pertanyaan kedua. Bagaimana bentuk gambar proyeksi Amerika, pandangan depan, atas, dan kiri dari gambar berikut ini? Silahkan gambar di papan tulis. Ada siapa yang bisa? Nggak apa-apa salah, nanti ditunjukkan. Ya, silakan Vina ke depan. Dah. Oke. Bagaimana? Apakah benar gambar yang dibuat dari saudari Vina? Ada yang salah? Atas tuh 1, 2 nama, depan 2, 3, samping 4. Ya. Jadi gambarnya benar atau salah? Salah Pak, itu 2 Pak. Ya, yang mana salah? Saya udah jelaskan tadi Pak, tapi saya salah buatnya. Yang ini Pak. Apakah benar gambarnya? Betul Pak. Betul. Betul Pak. Betul. Betul ya? Jangan dicek Pak. Betul itu Daniel? Nah, jadi ya benar ya gambar yang dibuat dari saudara Vina. Berarti di sini sudah paham semua ya? Nah, jika sudah paham semua, kita evaluasi dulu dari pembelajaran hari ini. Dimulai 3 menit dari sekarang ya. Oke, gimana? Sudah selesai? Sudah, Pak. Nah, untuk pertemuan kita selanjutnya itu nanti kita ada tugas tambahan dulu. Ya, gimana Widya? Oke, selanjutnya itu ada tugas tambahan. Saudara-saudara semua nanti membuat rangkuman mengenai macam-macam proyeksi gambar yang tadi beserta contoh gambarnya. Dibuat nanti dalam soft copy, dikumpulkan pada pertemuan berikutnya. Baiklah, mungkin sekian dulu pertemuan kita hari ini mengenai materi pembelajaran gambar proyeksi. Untuk tugasnya jangan lupa dibuat, dikerjakan. Untuk materi berikutnya nanti kita masuk kepada simbol-simbol pengelasan lagi gitu. Jangan lupa nanti kursinya dirapikan dan dimatikan AC-nya lagi. Dengan ini saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.